Bingung kan kamu? Tidak kamu jawab, ya. Kemudian balik lagi mengenai masalah Islam. Kamu kan mempermasalahkan katanya Tuhan Allah berada di atas air, kamu katakan itu melayang-layang, kamu menyembah capung. Saya tanyakan ini Allah kamu, surah Hud ayat 7. Kamu katakan aras itu bukan tempat. Sekarang saya tanya, kalau aras ini bukan tempat, apa makna aras bagi kamu? Aras itu artinya singgasana. Jawab Faruk pakai data. Aras, saya minta pakai data. Aras ini diciptakan sebelum Allah atau setelah ada Allah? Saya tanya, kalau sebelum adanya Allah berarti duluan aras daripada Allah. Sekarang kalau diciptakan aras ini setelah Allah, berarti Allah ada tempat-tempat awalnya. Dan berarti Allah butuh tempat. Logikanya kan seperti itu. Betul nggak teman-teman? Aras ini tempat singgasananya Allah. Kita baca, Allah bersemayam di atas aras. Kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54 dikatakan di sini bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Nih. Kamu baca di sini. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit, kemudian dia berkuasa, dia bersemayam di atas aras. Pertanyaan saya, sebelum Allah bersemayam di atas aras, saya tanya sama Faruk, Allah bersemayam di mana? Saya tanya, silakan. Karena di sini saya bisa tunjukkan di dalam buku ini bahwa ternyata menurut Jahmiyah, menurut Ibnu Taimiyah, menurut ulama-ulama salaf, Allah itu berada di dalam tempat yang terbatas. Saya tanya sama kamu, Faruk pakai data. Allah berjisim atau tidak, itu satu, berdasarkan data surah Qaf ayat 30. Lalu kedua, Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat, karena sebelumnya aras itu tidak ada. Silahkan kamu jawab pakai data. Saya nggak pakai data. Saya pakai data. Oh. Nggak ada suara. Oke. Ya, sedikit pun si Joseph tidak menjawab pertanyaan kita, teman-teman ya. Siapa yang benar ya? Surah Hud ayat 7 mau dijadikan si Joseph sebagai dasar bahwasanya Allah itu bertempat dan Allah itu butuh tempat ya. Di sini tertulis kata arsy. Nih. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab, dasar dari bahasa Arab ya, kata tempat ya, kata sifat merujuk pada tempat itu disebut apa, Dinda? Tabera. Disebut dengan ismun. Kita tengok ya, arsy ini mana kata arsy ini. Silakan Dinda, ditunjukkan yang mana kata arsy. Mana yang mengarah kepada ismun, mana? Satu, beberapa ciri-ciri dari isim menyatakan tempat dan sifat ya. Yang pertama ya, didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam. Apakah kata arsy itu didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam? Tidak. Berarti bukan tempat ya, bukan tempat ya. Yang kedua ya, huruf terakhirnya itu bergaris kasroh. Apakah kata arsy ini huruf terakhirnya berhuruf kasroh, bergaris kasroh? Tidak, tapi bergaris dhammah. Yang ketiga ya, yang dikatakan dengan ismun ya, dia bertanwin. Ciri-ciri dari isim, kata benda, dia bertanwin. Un, an, in. Apakah arsy ini berhuruf tanwin? Tidak, karena dia bergaris dhammah. Maka ini bukan berbicara tentang tempat, Dinda. Begitu cara kami memahami ya Al-Quran kami yang dalam bahasa Arab. Terus hari ini aku buktikan bahwasanya sekelas Yesus aja itu bisa membantah perkataannya, bisa melanggar janjinya. Dalam Lukas 22, Yesus sudah janjikan, ya kan? Ini kali terakhir aku minum anggur, kata Yesus. Ternyata Yesus minum anggur, teman-teman. Kita baca di dalam Yohanes 19 nomor 30 nih. Lukas 22 dia janjikan nggak minum anggur lagi. Ternyata dalam Yohanes 19 nomor 30 nih,
Yesus itu minum anggur. Tuhan kau aja nggak bisa ditepati janjinya. Udah berjanji dia nggak minum anggur gitu loh. Tapi dia masih minum anggur. Nih. Yohanes 19:30. Nih. Sesudah Yesus minum anggur, Nih. Pembohong ini. Tadi Lukas 22 sudah kau bacakan. Ini terakhir aku minum anggur, setelah ini aku tidak akan minum lagi anggur. Ternyata dalam Yohanes 19:30, sebelum dia meninggal, maaf Joseph, dia meninggal Tuhan kau. Sebelum Tuhan kau meninggal, dia mabukan dulu nih. Aduh, kabur lagi si Josephnya teman-teman. Kabur dia kan. Kabur si Josephnya, kabur.